Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Kami dari kelompok 8 beranggotakan saya sendiri, Raya Rizkullah, dan teman saya Diva Ranindya, Dwita Sari, dan Sanisa Palupi. Adapun latar belakang yang ingin kami jelaskan di sini adalah tanah itu sebagian dari kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Sedangkan air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan bumi dan membentuk semua bagian rongga dalam batuan. Penting dan pentingnya tanah dan air tanah bagi manusia yaitu sumber daya alam yang sangat penting dan memiliki manfaat nyata, seperti sebagai tempat bercocok tanam sehingga menghasilkan bahan untuk makanan dan air sebagai sumber utama minuman dan keperluan lainnya. Pencemaran lingkungan juga merupakan semua perubahan yang tidak diinginkan yang terjadi di lingkungan, baik sebagian atau total yang disebabkan oleh berbagai jenis aktivitas manusia. Salah satu contoh pencemaran lingkungan adalah pencemaran tanah dan air tanah. Pencemaran pencemaran tanah adalah masuknya benda asing ke dalam tanah yang menyebabkan perubahan komposisi kimia dan fisika pada tanah. Pencemaran air tanah adalah masuknya benda asing ke dalam air tanah akibat aktivitas manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan pencemaran tanah dan air tanah, masuknya benda asing seperti zat-zat asing ke dalam tanah, kemudian ke dalam air tanah akibat dari aktivitas manusia itu sendiri. Baik, selanjutnya itu ada komponen tanah dan air tanah, ada dua, yaitu karena faktor bahan organik dan bahan anorganik. Bahan organik sendiri merupakan bahan yang dapat terurai, misalnya kotoran, akar, sisa tanaman, seperti itu. Sedangkan untuk bahan anorganik sendiri eh, merupakan unsur yang diperlukan tanaman yang nantinya dapat mempengaruhi juga kualitas tanah, contohnya seperti nitrogen, fosfor, dan yang lainnya. Next, untuk polutan tanah dan air tanah, pada dasarnya dibagi menjadi empat, yaitu polusi radioaktif, fenomena alam, pencemaran limbah industri dan rumah tangga, serta penambangan. Radioaktif dianggap polutan karena dari zat radioaktif tersebut manusia dapat berdampak karena paparan atau pajanan dari zat radioaktif sendiri. Kemudian untuk fenomena alam, karena fenomena alam seperti misalnya letusan gunung berapi maupun kebakaran hutan itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang nantinya dapat melepaskan unsur beracun. Next. Jadi kegiatan industri dan rumah tangga sendiri eh, dapat menyebabkan polutan juga karena dari aktivitas tersebut terdapat limbah atau sisa-sisa dari aktivitas industri maupun aktivitas manusia sendiri. Sedangkan untuk penambangan tentunya berpengaruh karena pada kegiatan pertambangan itu terdapat peleburan mineral dan pelepasan fasilitas pertambangan yang berkaitan dengan logam berat. Dan ini dari aktivitas tersebut juga dapat memudahkan polutan masuk ke dalam tanah. Selanjutnya yakni metode. Pada metode pencemaran tanah dan air tanah, yakni menggunakan metode mengurangi atau menghilangkan pencemaran tanah dan air tanah. Yang pertama yaitu metode fisika. Metode fisika yang bisa digunakan antara lain ada dua, yakni soil vapor extraction atau SVE dan juga air sparging. Soil vapor extraction sendiri yaitu penghapusan bahan organik yang mudah menguap senyawa dari bawah permukaan yang terkontaminasi dengan menarik arus udara melalui jaringan sumur yang dinamakan dengan volatilasi in situ dan tanah ventilasi. Sedangkan air sparging yaitu teknologi remediasi yang berkembang pesat untuk pengobatan kontaminan di tanah zona jenuh dan air tanah. Injeksi di bawah tabel air udara, oksigen murni, atau gas lain dapat menyebabkan penghilangan kontaminan dengan penguapan atau bioremediasi. Yang kedua yakni metode kimia. Metode kimia yang biasa digunakan yakni adalah soil washing.
soil washing sendiri yaitu suatu proses ex situ soil remediation di mana tanah yang terkontaminasi diangkut ke tempat pengolahan dan dilakukan pencucian menggunakan air atau surfactant. Adapun proses utama pada soil washing adalah kontaminan yang larut dalam air dipindahkan ke air cucian, kontaminan tersuspensi dalam pencucian air, yang selanjutnya partikel tanah, liat, dan lumpur yang menjadi kontaminan melekat terpisah dari partikel yang lebih besar. Yang terakhir ya ini metode biologis. Metode biologis yang sering digunakan yakni bioremediasi. Pada metode bioremediasi, proses menggunakan mikroorganisme untuk menghilangkan pencemar lingkungan atau mencegah pencemaran. Mikroorganisme termasuk pada bakteri, yaitu aerobik, anaerobik, jamur, jamu, actinomycetes atau bakteri berfilamen. Adapun nama lain dari bioremediasi yakni biotreatment, bioreclamation, dan juga biorestorasi. Kemudian ada hasil dari metode yang telah disebutkan tadi. Yang pertama ada hasil dari soil vapor extraction. Yang pertama ada in situ teknologi yang dapat digunakan dengan sedikit masalah atau maintenance. Yang kedua sangat efektif untuk menghilangkan volatile contaminants di various zone. Yang kemudian ada air sparging, di mana hasilnya dapat mengurangi kontaminan oleh bakteri aerobik dan menghasilkan udara guna peningkatan pada gerakan kontaminan yang nantinya dapat meningkatkan laju ekstraksi kontaminan. Kemudian ada soil washing yang hasilnya dapat mengurangi bahan yang tercemar yang terdapat di tanah dan meminimalisir serta memisahkan volume limbah yang terdapat di tanah, namun lebih membutuhkan banyak teknologi pengolahan. Yang terakhir ada bioremediasi, di mana hasilnya dapat membersihkan bahan berbahaya akibat limbah dengan menggunakan bakteri dan mentransfer kontaminan dari satu lingkungan ke media lain seperti dari darat ke air. Ya, dapat disimpulkan dari presentasi kami ini, poin pertama, pencemaran tanah dan air tanah adalah masuknya benda asing seperti zat-zat asing ke dalam tanah, kemudian ke dalam tanah akibat dari aktivitas manusia itu sendiri. Dan poin kedua, komponen tanah dan air tanah dibagi dua, yaitu bahan organik atau sisa-sisa makhluk hidup dan bahan anorganik atau bahan yang dihasilkan dari sintetitas batuan. Dan poin yang ketiga, metode untuk menguranginya atau menghilanginya. Pencemaran tanah dan air tanah antara lainnya dengan soil vapor extraction, air sparing, soil washing, dan bioremediasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.